Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa qudwatina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa start mulai kajian jam 8 tepat lebih 3 menit. Ini kalau tadi saya di BCI Ustaz sinten Mas maneh yang di sini? Sinten? Ustaz Ilham tadi. Ustaz sekitar 1 jam untuk ceramahnya sekitar satu jam. Saya terus nyaut, Bu. Saya jarang kalau matur dangu-dangu, apalagi kalau ngusum bar tarweh ngeten niki. Jagani napa, Pak? Hah? Ngantuk kesel ngoten jek iso rada-rada lumayan. Jagane sing nggih mau lagi batal ketok ngono. Lagi batal ketok, eneng tamu ngobrol ngisak durung buka. Ide niku masake buka yen durung sego sak piring, jangan sak lawe komplit, sak es teh lereng ngono durung diarani buka, Pak. Masalahe awake dhewe niku. Nggih napa nggih? Nggih, makane niku sing durung kebak sak piring. Lah niki sing kula jagani niki wau sing ahlul belum gepak belum komplit sak piring sak lawuh niki mau suwe men wetengku selak keruncungan kan begitu. Maka insya Allah 30 menit atau 40 menit dalam nyuwun wekdalipun panjenengan untuk matur. Mudah-mudahan nanti Allah jadikan keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini sehingga akan berbuah kebaikan di kedepannya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu sosok yang paling dirindukan oleh manusia, ada satu sosok yang paling kita inginkan untuk bertemu, itu pasti sinten? Siapa? Rasulullah, Pak. Kalau ada seorang manusia yang paling ingin kita bertemu, kalau ada manusia yang paling kita kangeni, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul, di zaman ini sosok beliau adalah sosok yang benar-benar kita rindukan, dan yang bukan hanya sekedar kita rindukan untuk sekedar bertemu, untuk sekedar melepas kerinduan, bukan, tapi sekaligus untuk memberikan solusi. Dunia ini sakit, Pak. Dunia ini sakit. Nggak ada yang baik-baik saja. Di Thomas nyatane ya walaupun lengo longko tur larang bensin munggah ya nyatane jek iso tuku. Sing penting jek iso tuku, jek iso mlaku. Kula kandhani, Pak, ini khusus nggih jamaah al-ikhwan pun dikandhaki sinten-sinten nggih. Orang Islam itu punya ini, Bu, ciri umat Islam, ciri wong Islam niku
Mereka punya, orang Islam niku duwe parameter sendiri, duwe ukuran sendiri, apa kuwi apik, apa itu ya. Orang Islam itu punya parameter sendiri. Apa itu baik, apa itu buruk, apa itu sehat, apa itu sakit. Wong Islam niku duwe takaran dhewe yang tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Artinya kanggone wong Islam kuwi apik. Maka seluruh dunia ini ngomong jelek, tapi kalau menurut Allah itu baik, maka itu baik. Walaupun sak donya wong suwi, Pak. Niku wong Islam niku ngoten niku, Bu. Termasuk juga apa sesuatu dikatakan buruk sama Allah Subhanahu wa taala, iki elek. Itu nadyan wong sak donya niku ngomong apik, iki apik luar biasa, ahli, iki profesor sing gawe, tapi kalau Allah bilang itu buruk berarti buruk. Ampun ragu-ragu, Pak. Ya. Jangan ragu-ragu, bagi Allah itu buruk, bagi kita buruk. Niku wong Islam niku ngoten. Ya. Maka baik dan buruk sesuatu itu kalau secara umum, secara gambaran umum, kenapa tadi saya matur dunia ini sakit? Awake dhewe niku janjane wong lara ning ora sadar kalau kita itu sakit, Pak. Cukup seorang itu sakit, cukup sebuah komunitas, sebuah entitas itu dikatakan sakit, itu ketika dia hidup jauh dari petunjuk Allah tur rumangsa wis pener. Lah niki sing marake lara, Pak. Ya. Wong urip adoh sengko pituduhe Gusti Allah ning rumangsa bener, ini wong sing rak sakitnya parah. Qul nahbitu minha jami'a. Ini diwanti-wanti Allah sejak Nabi Adam, Pak. Ini jadi klausul umum, ini jadi apa namanya? Aslul am. Jadi dasar kehidupan secara umum sejak Nabi Adam alaihis salam. Waman fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kata Allah. Tunggu. Kan Nabi Adam diutus itu ke dunia. Bukan diutus, diusir dari surga turun ke dunia. Maka ada satu aslul, ada satu kaidah yang kemudian diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan itu menjadi kaidah sampai akhir zaman. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, koyen eneng petunjuk, ada pituduh, ada rambu, ada petunjuk dari saya, kata Allah, minni hudan famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk itu fala yadillu wala yasqa, hidupnya tidak akan sesat dan tidak akan merasa sempit. Waman na'radu an dzikri, ning kalau sampai melengos, apalagi bikin oposisi terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jaminane siji, fa innalahu ma'isyatan dzanka, sungguh dia itu akan menghadapi kehidupan yang dzanka, yang sempit. Berapa coba? Penyakit di dunia ini para ahli ngumpul. Engko rampung iki tukul apa meneh, rampung rego, lengo gila-gilaan, engko apa meneh rego iki munggah, engko sing ning kono angka kejahatan tinggi, sing ning kene angka perceraian tinggi. Jenengan tahu angka bunuh diri terbesar itu di mana? Di dunia. Itu negara sing katanya maju itu di Jepang, Pak. Loh, lihat Bu, kehidupan yang sempit. Jadi wong Islam niku mboten iso dihapusi nganggo sing ambun atau sing bau-baune kulit tok niku janjane mboten iso kalau orang Islam itu berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajari Nabi, Pak. Ya. Yang diajari Nabi, wong Islam kuwi ora entuk bermain hanya berputar di sekitar kulit tok, mung sekitar jeneng tok, mung sekitar apa sing iso didelok moto tok. Orang Islam juga bukan bermainnya bukan di situ. Jepang itu kalau didelok moto nuwun sewu, betul nggak? Wah, apa-apa saiki harga Jepang ini mesti nomor
Siji. Mobil ngono ya yang Mitsubishi, Toyota kan ngoten lho. Yang Mitsubishi, Toyota utawa sijine apa? Apa? Honda dudu. Apa sing lagi bae? Ya niku lah pokoknya. Coba. Bahkan mungkin kalau secara income per kapita lumayan tinggi kuwi Jepang itu ya. Cuman saya belum melihat secara detail bagaimana secara income per kapitanya berapa dan lain sebagainya. Tapi kita sepakat kalau Jepang itu negara tanda kutip maju. Tapi bagi orang Islam maju niku mboten ngoten niku, Pak. Apa gunanya maju, teknologinya tinggi ning angka bunuh dirinya itu paling tinggi. Dan Jepang itu sampai eneng alas ngoten nggih, gampangane alas karet lah ngoten. Punya satu daerah alas karet niku khusus wong arep mlebu rene khusus dikuntukkan untuk bunuh diri. Coba, Pak. Ada minat nggak bikin gitu di Solo? Alas khusus gowong bunuh diri gitu. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka, kata Allah. Sungguh dia itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini kita belum bicara lain-lainnya, nggih. Kita belum bicara berapa penghuni panti jompo. Coba bayangkan. Ini cara berpikir Islam niku ra iso kon manut cara pikir materialis itu ndak bisa, Pak. Cara wong materialis, wong tua itu oke, di awal kowe ngopeni aku, kowe gedhekke aku, nyekolahke aku, tapi begitu saya bisa mandiri, saya berkarya, suatu saat panjenengan jadi beban. Jadi beban. Ini cara pandang materialis, Pak. Niku lho, negara-negara sing jarene maju, Amerika, Jepang. Coba kadang mengke tak kayak tugas Masjid Al-Ikhwan sini, coba tugas mencari data penghuni panti jompo di Amerika. Kuwi samsaya tahun, kuwi samsaya akeh apa samsaya sithik. Itu nanti panjenengan akan membuktikan. Wong tua niku jadi beban. Beban ora, Pak? Beban kalau menurut kacamata materialistis itu jadi beban. Lah wis ora iso apa-apa, apa meneh lara. Waduh. Tapi lihat bagaimana cara pandang Islam. Maju Islam itu tidak mengharamkan kemajuan teknologi, mboten ya. Ini perlu dicatat loh nggih. Islam itu tidak mengharamkan kemajuan teknologi, tapi Islam mengharamkan ketika kemajuan teknologi itu menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Wong tua itu kata Nabi Muhammad SAW, bangeten wong ora mlebu swarga yen duwe wong tua sing wis sepuh. Bahasa saya, wong niku duwe wong tua sing sepuh niku sikile wis mancik neng surga siji. Niki surga nggih, sikile wis mancik siji ngeten, Pak. Ya. Ini bagi seorang muslim yang punya orang tua, apalagi yang sudah sepuh. Ini satu contoh. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Sekali lagi, Nabi nggak suka yang sama itu. Nabi bangun, Pak. Nabi itu membangun. Nabi itu membuat kemajuan yang luar biasa dahsyat. Tapi tidak pernah kemudian nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi rendah di hadapan kemajuan yang beliau bikin. Jangan salah loh. Dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh dalam apa? Dalam semua hal. Ya. Contoh dalam semua hal, termasuk mengurai permasalahan. Termasuk solusi piye lengo angel tur larang lego pertama wis munggah pertalite di tengkas ada isu santer bahwa dia juga akan naik. Mosok eneng pertalite zaman Nabi to Mas, eneng ora percaya to jenengan. Beda. Maka sekali lagi mari kita lihat awal ketika Nabi pun pajeng hijrah ke Madinah. Silakan antum buka bagian itu, Pak. Menunjukkan bahwa Nabi itu membangun sesuatu itu tidak hanya mau ganti jeneng tok, ya. Tidak cuma ganti nama tok. Nabi itu Madinah itu namanya dulunya apa, Pak? Nama Madinah. Madinah itu kan setelah Nabi hijrah kan, hijrah ke Madinah itu Nabi ganti nama.
Nah, sebelumnya namanya apa? Madinah. Apa? Yathrib. Madinah itu sebelumnya namanya Yathrib, Pak. Ya. Namanya Yathrib. Yathrib niku artinya ora apik. Di dalam Quran adalah tathriba alaikumul yaum di surat Yusuf. Tathrib itu artinya cercaan atau kesalahan atau penyesalan. Kan maknanya nggak begitu bagus. Sama Nabi nggak suka kayak ngeten niku. Jadi kamus apalah arti sebuah nama itu ndak ada dalam kamus wong Islam. Nama itu penting. Ya, nama itu penting. Tapi ingat, ora gur kulite tok, ora gur jenenge tok. Diganti sama Nabi. Yathrib diganti. Jenenge maknane elek diganti sama Nabi. Ada yang tahu diganti namanya apa sama Nabi? Enten sing pirsa? Madinah. Madinah itu artinya Madinah itu kota. Kota Madinah itu berarti artinya kota-kota. Ada nama yang diganti sama Nabi bukan Madinah. Ada yang tahu? Saya ketemu, saya ngerti jenenge digantinya Nabi. Tenang nih, saya ketemu kalau ada yang tahu. Bu, apa? Bukan Madinatun Munawwarah. Ada yang tahu? Ibu-ibu? Diganti sama Nabi. Namanya diganti sama kota Tobah atau Thayyibah. Itu nama yang diberikan Rasul untuk Madinah. Nama itu penting. Nama itu penting karena ini membangun optimis. Nabi itu berapa aja nama sahabat yang diganti sama Rasul, jenengmu elek ganti jenengmu aja iki. Berapa banyak sahabat? Jangankan sahabat uang sing nanti ada pertanggungjawaban di depan Allah. Nabi itu punya mangkok, punya gelas niku dikai jeneng, Bu. Ya, dikai jeneng terus apik-apik jenenge. Ada yang punya nama di sini, Ndek, piring jenenge Fajar ngono apa piye ngono. Enggak ada kan. Nabi itu sampai piring gelas itu dikasih nama sama Nabi. Tunggangan, onta namanya Kuswah. Itu kasih nama sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bicara tentang apa sih nama panjang, Pak, dan itu enten kitabnya, ya. Itu ada kitabnya, itu ada bukunya. Ngeten nih. Tapi saya nggak ingin panjang-panjang soal nama. Yang jelas itu nama itu ada hubungannya dengan optimisme. Saya cuma ingin bicara, saya badhe matur kepada panjenengan bahwa Nabi itu mengganti nama Madinah jadi dulunya Yathrib jadi Tobah atau Thayyibah itu mboten mung ganti seplang tok. Tidak hanya sekedar ganti nama, ganti kulit tok mboten, tapi sak isine 100% berubah. Ya. 100% berubah sak isine. Kita punya budaya buruk itu. Budaya buruk soal masalah kulit ini tadi, soal kulit ini. Budaya kita anggar wis ganti jeneng kuwi kaya-kaya wis malih saisi sini. Budaya kita itu ngoten niku. Iya, Pak, mulai sekarang ampun gampang dihapusi sing bangsa ngoten niku, Pak. Gampang kapusan kita ya. Kalau gur ganti jeneng rumangsane wis ganti isi, sudah ganti substansi, sudah ganti jangan ampun dibiasake ngoten niku. Berapa aja kita wis ganti jeneng. Ya, ganti jeneng. Ada yang berubah enggak? Orde lama, ganti orde baru, ganti meneh orde reformasi. Kita arep ganti jeneng apa meneh? Ayo tekoni, arep ganti apa meneh? Dari orde lama, orde baru, orde reformasi, nuwun sewu. Ada yang ganti enggak? Eneng sing malih mboten? Lho kok mendel? Ganti jeneng loh, Bu. Ini baru kita bicara baru ganti nama ya. Belum nanti padahal kalau kita mau sing diganti niku ora mung jeneng ordene to. SMA ganti SMU, SMU ganti apa meneh. Terus tambah pinter ngono apa piye? Malah rawono lulus kuliah ya mung bingung, ngalor ngidul nggawani map, nglamar kene ditolak, nglamar kono ditolak. Kan ngono to, Pak? Coba saya tanya, malih apa nih, coba? Kita ganti sekian orde, ganti sekian menteri, ganti sekian presiden. Eneng sing malih ora coba, Pak? Tambah HP?
Tambah HP mboten? Kalau tambah HP mang sanjang tambah HP, tenang Pak, mboten kula antemi ten mriki apa takon push up ora. Kita diskusi sehat. Oh, tambah HP, tambah HP-nya di mana? Maju sini. Diskusi sama saya. Kula luwih seneng Pak kalau begitu Pak. Kalau tambah HP neng dini. Makanya kan ampun dibiasake budaya kulit itu tolong dibuang jauh-jauh. Niku adoh saking Nabi. Nabi itu ganti Madinah jadi Tobah. Jangan dikira Tobah atau Madinah itu wis siap ready, bukan Pak. Madinah niku nuwun sewu bahasa saya kota sing remuk. Ketika Nabi hijrah, kota remuk itu. Kota yang remuk. Ekonomi adoh. Ekonomi jauh Pak. Madinah itu habis perang Buat, perang besar di dalam kota Madinah dewi. Mekah itu pada saat yang sama niku dagange niku kan dagang toh orang Quraisy itu. Volume dagang Quraisy itu sekali nggo dagangan ini 200 miliar. 200 miliar. Orang Quraisy itu dagang kan, ampun jenengan bayangke dagangnya Quraisy kulak neng Tawangmangu gawa neng pasar Bekonang kontek jam 12 entek mulai engko jam 6 jam itu bengi munggah neng Tawangmangu golek dagangan jam 3 tekan Bekonang didep neh entek mboten ngoten niku. Dagangnya Quraisy itu sampai tembus hubungannya niku karo presiden. Abu Sufyan itu mitra dagangnya niku Herakles Pak, Romawi. Ya. Romawi mitra dagangnya apa ya eneng mitra dagangi karo presiden dagangane mung tabung gas 3 kilonan apa ya eneng. Sing dodol gas sampun tersinggung nggih. Kula ngomong teluk gas 3 kilonan niku kula dodolan kula gas Pak ning omah Pak. Oh dadi aku ora ngomongke wong sapa-sapa. Betul Pak. Quraisy itu sudah sampai segitu dari segi ekonomi. Madinah ajur. Jadi kalau mau memperbaiki ekonomi Pak tanya rasa ado-ado ya. Bu Sri Mulyani itu kon suruh sinau sama Nabi Pak ya. Suruh sinau sama Nabi. Madinah itu sudah hancur, utangnya ya oke. Utangnya ya oke. Ya, kalau mau tanya sebabnya utangnya apa nanti terlalu dawa waktu nih. Niku iso sak jam tenan niku mungkin. Saya cuma ngambil satu kesimpulan Madinah itu bobrok, ekonominya juga ambruk. Tahu Pak? Apa yang dibuat Nabi SAW untuk memperbaiki ekonomi Madinah? Terus? Ini wong Islam niku mesti duwe cara dhewe, punya parameter sendiri, punya cara sendiri dan yang jelas nanti punya hasil sendiri. Iki harga mati. Ya. Ini harga mati sing ora iso ditawar. Wong Islam duwe cara dhewe. Termasuk ini, Pak. Dandani ekonomi itu ternyata Islam ngeki cara, ngoten nggih. Gimana caranya Nabi? Nabi bukan nggak tahu Pak. Madinah itu tahu bahwa Nabi itu perso kalau Madinah itu kota remek sing ekonominya ambruk itu tahu. Wong hijrah itu nggak langsung dino iki untuk apa namanya wahyu kon hijrah sesuai do pindah boten. Hijrah itu prosesnya 3 tahun. Diremot dari Mekah itu 3 tahun Nabi ngumpulkan data-data dari Madinah. Ekonominya ininya itunya Yahudi piye dikumpulkan sama Nabi 3 tahun diremot dari Mekah sama Mus'ab bin Umair. Baru setelah dapat data pindah straight. Kajian tersendiri. Balik ekonomi, apa yang dibuat Nabi? Utang luar negeri? Apa Pak? Apa? Pimpinan yang soleh ngeten niki. Ketika menyelesaikan masalah itu seorang yang soleh, pemimpin yang soleh itu tahu bahwa semua permasalahan ini tidak akan bisa terjadi. Tidak ada satu daun yang jatuh dari pohon kecuali atas izin doa. Ekonomi ambruk niku Nabi ndonga. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah,
berkahilah oleh kami sa' dan mud kami. Ketemu jawabnya? Gimana memperbaiki ekonomi? Ketemu betul jawabnya? Ketemu betul? Keberkahan, Pak. Memperbaiki ekonomi itu sing dikejar itu adalah keberkahan. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Rabb, perbaiki untuk kami, berkahilah kami sa' dan mud kami. Sa' dan mud itu apa? Sa' dan mud itu ukuran timbangan saat itu. Takaran. Ya Allah, berkahilah takaran kami dan timbangan kami. Artinya keberkahan yang diupayakan oleh Nabi yang harus berjalan di semua denyut nadi ekonomi. Dan ini betul dibuktikan sama Nabi, Pak. Ketika itu sudah ada pasar Bani Quraidzah, itu sudah ada pasar di Madinah. Nabi lihat pasar akeh riba, akeh iki. Kah? Ngoten niku, Pak. Ndak mau iki akeh ribane, akeh kuwi ne. Bikin pasar sendiri, pasar Munakhah namanya. Pernah dengar? Bikin dewe, di dalamnya ada diatur, diusahakan tiap transaksi penduduk Madinah dari yang kecil sampai yang besar sing dioyak berkahi. Maka Nabi ambil keputusan di pasar ini tidak boleh ada riba. Nggak boleh ada riba. Karena yang panjenengan pengen nyelesaikan ekonomi ning kaya-kaya sing ning ngarep penyelesaiane mung riba tok, kula kandhani niku penyelesaian ala setan. Saiki ora iso ta. Wah, zamane kaya ngene, piye iso mbangun omah yen ora njiko utang bank. Piye iki usahaku ki ora iso mlaku yen ora utang bank. Yen ora riba ora mlaku tat ngono. Jare sapa? Niku jare setan sing ngoten niku. Ya, itu setan bilang. Ampun berpikir pragmatis semacam itu. Coba kita bergeser. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa, la fatahna itu adalah taukid di situ. Sungguh pasti akan kami bukakan barokat. Bukan satu loh, barokah itu satu. Tapi ini ayatnya panjenengan buka nanti barokat jamak banyak artinya. Itu namanya jamak taksir. Jamak taksir itu menunjukkan banyaknya jenis. Artinya keberkahan sing dibuka nih Gusti Allah niku mboten mung siji tok. Ya, ketika penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa, yang dibukakan itu keberkahan di berbagai bidang. Tumbuhannya berkah, buminya berkah, airnya berkah, hujannya berkah, sinar mataharinya berkah, pasare berkah. Itu keberkahan yang akan diberikan Allah, yang dibukakan itu keberkahan di dalam semua hal, Pak. Dalam transaksinya berkah, ekonominya terus la fatahna alaihim barakat. Nah, yang dikejar Nabi pertama untuk memperbaiki ekonomi itu keberkahan dulu. Keberkahan dibersihkan dulu benar-benar. Dijaga betul supaya apa yang masuk ke dalam perut tiap muslim itu benar-benar terjaga kehalalannya, benar-benar halal. Piye ae diarep tumindak apa, bagaimana kita memperbaiki keadaan kalau doa kita saja itu sudah terhijab. Bagaimana kita arep ndonga karo Gusti Allah, ya Allah paringono aku sugih, ya Allah muga-muga rega pertamak medun, rega minyak goreng medun, tapi doa kita nggak didengar sama langit. Piye? Ada seorang hamba, kata Nabi SAW, dalam perjalanan pakaiannya compang-camping, wis nganti itu menunjukkan betapa lama dia di dalam perjalanan. Berdoa mengangkat tangannya kepada Allah. Para ulama mengatakan ini orang punya berbagai macam
hal yang menjadikan harusnya doa dia itu tidak ada hijab sama Allah. Satu, musafir. Dua, mengangkat tangan. Kedua, ya Rabbi, ya Rabbi. Orang ini mengatakan wahai Tuhanku, bertawasul dengan menyebut nama Allah. Itu para ulama katakan telu iki ngedapi-dapi tenan paribasane. Nggo bagaimana doa itu bisa terangkat, tiga hal ini betul-betul luar biasa. Wes musafir, kahanane juga memang betul-betul membutuhkan. Ketiga, dia bertawasul dengan nama Allah dan dengan mengangkat tangan. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Kaifa yustajabu lah. Tapi orang ini tadi klambine haram, mangane haram, ngombene haram. Lah piye le arep dungane kuwi dirungokne karo Gusti Allah. Keberkahan dulu, Pak. Nabi itu memperbaiki ekonomi itu keberkahan dulu yang disentuh sama Nabi. Disentuh sama Nabi. Pastikan dulu kegiatan perekonomian yang ada itu keberkahan. Karena ini nanti yang akan mengundang. Izin muncul nih. Ngawe-awe terus nih kata dia mau. Ini niki kula isone mau mulati tok. Bismillah. Silakan. Kalau nanti panjenengan pengen lebih, ini saya cuman yang di permukaan tok, di permukaan tok. Yang saya sampaikan pada panjenengan adalah apa yang di permukaan yang dikerjakan oleh Nabi. Kalau panjenengan mau lebih detail, bagaimana Nabi membentuk pasarnya, manajemen pasarnya, sampai akhirnya jadi nyaingi ukat dan lain sebagainya, silahkan panjenengan survei sendiri. Silahkan panjenengan perdalam sendiri. Saya cuma ingin bicara di bagian dhuwure tok, permukaan itu. Yang jelas Nabi membangun pasar yang di situ bukan sekedar membangun pasar, tapi Nabi juga membangun keberkahan perekonomian penduduk Madinah. Tapi ternyata bukan cuma dua ini tok, Pak Bu, yang disentuh sama Nabi. Ya. Bukan cuma keberkahan rezeki, bukan cuma kemudian membuka pintu bagi keberkahan yang lain, pintu rezeki yang lain supaya masuk, itu ternyata bukan. Selain keberkahan rezeki, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak lupa nggarap aspek manusianya. Ini yang penting, ya. Ini juga penting karena ekonomi itu nggak akan bisa berdiri sendiri, ya. Ini ingat, ini juga cara Islam itu menyelesaikan sesuatu itu secara komprehensif. Karena memang nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Paribasan enten tanduran ngoten, godhonge kuning, niku yen carane Islam niku ora kok godhonge sing diketok. Ya, bukan. Eneng godhong kuning iki mesti eneng masalah. Kadang justru sing dicekel, sing didandani, sing ditambani niku napa? Akarnya. Masalah ekonomi itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Kalau tanpa ada disentuh masalah sosialnya, disentuh babakan manusianya, ini nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Cara penyelesaian Islam ngonten. Nah, coba kemarin itu jalan nggak? Waktu COVID, ya toh. Terus ada seruan, gandeng pemerintah duit, mari kita memperhatikan tonggone dhewe. Mlaku mboten kira-kira? Yo sing tonggone keneng dirame-rame di sengkuyung bareng-bareng, kira-kira mlaku mboten? Mlaku ora, Bu? Ten mriki mlaku mboten? Kenapa? Karena aspek manusianya lali untuk disentuh, lali untuk disentuh. Maka yang ada apa? Yang ada ketidakpedulian. Sing eneng gur ngoyak slamete dhewe. Lihat Nabi itu sampai ketika matur makanan satu porsi itu cukup untuk 2 orang. Makanan 2 porsi itu cukup untuk 4 orang. Makanan 4 porsi itu cukup untuk 8 orang. Maksudnya Nabi napa to, Pak? Ini Nabi bukan bicara makanan loh, nggih.
Wallahi Nabi ini bukan bicara masalah makanan, bukan. Nabi ini yang dimaksudkan Nabi apa? Nyentuh ini loh, nyentuh hati ini kita, nyentuh aspek-aspek sosial kita. Maka ketika orang ngulati panganan, duwe satu porsi makanan di hadapan dia, ketika dia mendengar sabda Nabi, apa yang terjadi, Pak? Dia goleki wong liya toh. Loh iki wong siji iki aku cukup, iki kudune aku karo tanggoku wae. Yang disentuh Nabi itu sampai aspek sosial. Bahkan nggak cuman ini tok, ngeten. Bahasa Nabi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang kemudian timbul itu cukup dengan satu kalimat. Al muslimuna ummatun wahidah. Itu Nabi. Menyelesaikan sosial, Nabi cukup satu kalimat. Al muslimuna ummatun wahidah. Umat Islam itu, muslimin itu umat yang satu. Umat yang satu artinya apa? Senasib, sepenanggungan. Artinya beban hidup seorang muslim itu menjadi beban atau tanggungan muslimin yang lain. Dan ini bukan teori. Beban hidup seorang muslim, coba sekarang saya pengen tahu, wong urip niku kira-kira kebutuhannya apa mawon? Sandang, pangan, papan. Cukup itu? Iman? Butuh kesehatan enggak? Butuh pendidikan enggak? Butuh toh? Kabeh wong kadang duwe utang ora? Duwe ora, Pak? Akeh ya, mesti ada utang ngono akeh ngono. Ora beda. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pokoke kono ngajari kokean utang mau ora gumun yen kemudian rakyatnya juga kokean utang. Utang is the best. Takbir kan. Remuk. Ini beban loh, Pak ya. Utang, makan, minum, pendidikan. Saya kasih resep, Pak. Ini konsep umat yang dibikin Nabi. Ini semua itu jadi tanggungan muslimin. Jadi tanggungan muslimin. Ya. Selama seorang itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia menjadi tanggungan beban hidupnya. Itu tadi pendidikan ini macam-macam. Sak utang-utangi itu adalah tanggungan bagi muslim. Tidak percaya? Silakan buka kisahnya Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun punjul beberapa bulan memimpin. Ingat, catat, Umar bin Abdul Aziz memimpin berapa lama? 2 tahun lebih 29 bulan itu berarti 2 tahun lebih 5 bulan. Bukan 2 periode loh nggih. 2 tahun. Bukan 2 periode. Lihat aja. Sampai di mana pembagian zakat ketika beliau memimpin. Itu sampai wong sing ndek utang seluruh negeri itu dibayar sama negara, Pak. Sing ndek utang. Bendahara itu masuk, ya Amirul Mukminin pun rampung niki zakat untuk tahun ini, zakat mal untuk tahun ini itu sudah selesai kita bagikan. Artinya ahnaf zakat mustahik, orang yang berhak itu sudah kita berikan. Nih iki turahe jauh kayak banget niki pripun. Bingung, Pak. Karena kalau ini nggak habis, kesusul tahun berikutnya tambah mumet sing ngedum. Ini rantek pripun niki, kata bendahara kerajaan, bendahara negara. Sudah, kata Umar bin Abdul Aziz, cari orang sak negeri iki sing duwe utang, bayari utangnya. Karena itu termasuk ahnaf, ya. Termasuk di antara zakat mal itu gunane nggo nyawuri utange wong sing duwe utang sing ora kuat mbayar. Bayari, kata Umar bin Abdul Aziz. Bayari, Pak. Dengan manut Islam niku ya, cuman tadi yang manut Islam niku sing bayari negara, bayari utange rakyat, ora rakyat urunan bayar utange negara. Penak ndi? Yang teko bagian bayari utangnya penak Islam. Ning kok wancine kon berjuang, kon tenanan ning gone Islam ngono, ya kok sik kan ngono to. Ampun ngoten niku. Enenge ini tadi itu karena juhud yang luar biasa di awal.
Bayangkan, saya ngomong Madinah dibangun dengan seperti itu ngunduhe neng masane Umar bin Abdul Aziz lho Bu. Niku mboten suwe, mboten sedilit, kurang lebih 100 sekian tahun, saabad punjul baru diunduh ketika masa Umar bin Abdul Aziz. Ngaten nggih. Ya. Nah, bisa jadi awake dhewe kemungkinan kok sing bangsa bengep neng awal itu kemungkinan. Bisa jadi nanti yang ngunduh juhud kita itu anak putune awake dhewe. Tapi kan yo ganteng toh. Ora dirasani anak putu ki apik sujokno mbae dhewe nggak beni ninggali sistem perekonomian syariah sehingga kita hidup penuh keberkahan. Lho kan nyenengke. Kalau kemudian anak putu kita ngrasani awake dhewe ki ngrasani apik. Coba yang dirasani anak putune dhewe wah kurang ajar kok. Gerang sakmene ora ngerti apa-apa mung ditinggali utang 7.000 triliun sisan. Muk piye? Kan ora penak to dirasani kok ngono karo anak putu. Nggih lah. Kandhani ya. Ora apa-apa, Bu. Jangan saiki. Umat itu jadi tanggungan muslimin. Sautange. Ya. Zubair bin Awam itu ketika beliau meninggal, putrane Abdullah bin Az-Zubair itu datangi sama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu juga masih kerabat Zubair bin Awam, sama-sama saudagar, sama-sama konglomerat ket niku. Utangnya pakmu piro? Kata Hakim bin Hizam, utangnya pakmu keh, orang mungkin iso mbayar. Zubair bin Awam itu punya catatan hutang yang banyak itu mboten kok beliau gemar hutang itu bukan, ya. Beliau itu punya hutang banyak itu karena akeh wong titip kepada dia, tapi kemudian akotnya diganti. Yen akotnya titip, aku titip duit ya 100 miliar. Itu bukan sithik sing dititipke ke Abdullah bin Zubair, ke Zubair bin Awam. 200 miliar, 100 miliar ngoten. Tapi Zubair bin Awam nggak mau yang titip. Yang titip kan berarti ra entuk diapa-apa nih, Pak. Nggih toh? Titip 100 ya wis kantongi ora diapa-apa nih. Gak aku yang titip kata Zubair bin Awam. Lah terus yang entuk tak jilih wae. Yang tak jilih akate pinjam berarti boleh saya gunakan. Cuman ketika mbok jaluk kudu eneng. Wis monggo silahkan. Itu awal kenapa Zubair bin Awam itu punya hutang banyak. Abdullah bin Zubair ketika ketika Hakim bin Hizam datang ke tempat dia ngomong ke utangnya bapakmu kalau tak bayari. Itu Abdullah bin Zubair, nggih Om, ini memang bapak utangnya nggih kathah niki pun enten catatannya, tapi sebentar. Saya coba tak jual dulu asetnya bapak, nanti kalau ada kurangnya saya tak matur kepada panjenengan. Akhirnya setelah dijual semua asetnya malah justru turah. Tapi saya bukan lihat Hakim bin Hizam datang tak bayare utangmu. Iku ya naik dhewe eneng sing ngono-ngono tekan ning omahe dhewe ngono endah kaya ngapa Bu Mas Fajar nggih enten napa enten perlu napa jenengan sing pindah silaturahmi Mas Fajar ingkang kaping kalih jenengan utange pinten kula tutupe. Wah nyenengke banget itu Pak. Mantap niku. Itu gitu Pak ya. Wong Islam niku ngoten niku ya. Wong Islam itu sampai utangmu piro tak tutup. Ora cukup aku engko tak ngejak urunan Mas Fajar sapa wong 3 wong 4 nutup utangmu supaya kowe ora ndek utang. Cukup berhenti di utang enggak? Antum tahu Ahlus Sufah? Ahlus Sufah itu Nabi niku bangun Masjid Nabawi itu di awal pembangunan niku luasnya kurang luweh 50 kali 50 meter. Ageng, tapi cuman nuwun sewu bangunannya kotangan, ndak pakai atap. Ya, cuman sebagi di tembok itu cuman pendek aja, enggak sampai tembok dhuwur, enggak beratap kecuali bagian mihrab, bagian imaman ngeten iki enten atap. Lainnya los, ndak ada atap. Bagian selatan masjid itu dikai atap Nabi itu untuk tinggal Ahlus Sufah namanya. Ahlus Sufah itu orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengambil ilmu dari Nabi. Wong iki ora kerja, bukannya ora kerja, ada kerja sithik-sithik, tapi mereka lebih mendedikasikan waktunya untuk apa? Menyiapkan diri di hadapan neng cedake Nabi nimba ilmu dari Nabi, Pak. Ya. Lah kan yen wong sinau kan otomatis wektune nyambut gawe kan semakin berkurang kan. Sing ngopeni sinten? Makanya gimana Ahlus Sufah ini? Dari muslimin yang lain, Pak.
Maka panjenengan di sholat di surat Jum'ah itu, nah sampai Nabi niku nate niku lagi Jumatan Nabi khutbah, itu ada dagangannya Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan datang niku sak masjid metu kabeh ruduk. Mas saya seneng, wah iki muga-muga badhe akeh kan itu. Artinya kalau dia dapat untung banyak, itu ngalamat manganku juga aman, kasarane rembug kaya ngoten niku. Ahlus Suffah ini yang suplai kebutuhan hariannya umat Islam yang di sekitarnya. Tapi hasilnya ngeri, Pak. Antum tahu dari Ahlus Suffah ini muncul satu nama yang luar biasa. Ada yang tahu siapa? Perawi hadis Nabi terbanyak sih namanya. Abu Hurairah. Coba Pak. Abu Hurairah itu dari Ahlus Suffah. Hidupnya memang beliau dedikasikan untuk meraup ilmu sebanyak-banyaknya dari Nabi. Mulai dagang, Nabi Hurairah silahkan lihat kapan dia masuk Islam, kapan dia di Madinah. Silahkan cari sendiri. Kalau Nabi niku wah iki mboten Pak. Sama Nabi itu sebentar sekali. Ning wong liya nyambut gawe dhek nyateti hadise Nabi. Wong liya ning pasar dhek nyateti hadise Nabi. Beliau akhirnya jadi terbanyak. Perawi hadis terbanyak itu lahir dari Ahlus Suffah. Pendidikan itu ternyata juga bagian dari kaum muslim, ditanggung oleh muslimin secara kolektif. Wah itu kalau sampai bisa wujud, apalagi ini jenenge masjidnya pun pas nih, Al-Ikhwan, saudara niku ngoten niku. Al-Ikhwan, saudara itu tingkatannya sampai semon. Masya Allah. Ampun nyalahke kula yang mengke ngerti-ngerti kas masjid bulan ini alhamdulillah terkumpul 2.435.000.000 sekian. Ning ternyata neng jamaah sing putus sekolah, jamaah neng sing ora iso mangan. Ampun salahke yen engko sak masjid dihisab kabeh karo Gusti Allah. Nggih. Kula pun ngomong lho niki, sampeyan jenengan nganti kedadean kaya ngono ampun nyalahke kula. Saya sudah sampaikan. Karena itu menjadi tanggung jawab masyarakat. Pun waktune telas. Itu Pak. Ini baru sedikit dari hal-hal. Kalau panjenengan silahkan baca tentang Madinah dan Mekah. Makkah wal Madinah fil jahiliyah wa fi ahdir Rasul. Ini semua saya matur ini ada datanya nih. Ada datanya, silakan kalau mau ta'amuk sendiri saya akan nyepake datanya di panjenengan. Kalau mau riset sendiri, ini baru sedikit yang disentuh Nabi ketika membangun Madinah niki nembe sithik yang saya matur. Betul baru sedikit. Tur itu hanya di bagian permukaan tok. Nggak sampai dalam, nggak sampai jero. Kalau mau riset sendiri, saya persilahkan. Saya persilahkan riset sendiri. Nanti panjenengan akan temukan banyak sekali konsep-konsep nubuwah itu yang luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam materi awal tadi menjadi keberkahan untuk kita semua dan akan berakhir menjadi kebaikan. Mungkin kepanggih mboten mung ten dunya, tapi kita juga ketemu mulih ten akhirat. Ngaten nggih, kalau ada salah dalam matur utawa enten salah bawa ingkang mboten meranani penggalih, nyuwun agenging samudra sih pangak somong. Kalau ada benarnya datang dari Allah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Ustadz Ilham. Semoga